Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan cek satu unit kulkas. Dimana ya kulkas ini bunyi katanya seperti ini. Coba kita lihat. Yang mana mas? Ini? Ya, jadi ini Gimana kan ceritanya? bunyinya. Saya. Tapi ini kecil. Bunyi ini ya. Sebentar. Tapi bunyinya kenceng nggak ini. Bunyi ini bisa kencang. Jadi kalau buka gini, dia ini gini. Oke. Nah, bunyinya di sebelah sini kayaknya tuh bunyinya. Iya, bunyinya begitu. Terus kalau ditutup bunyi Tutup. lagi. Ya, kadang enggak, ntar lagi. Tapi ini pas nggak bunyi kenceng. Jadi dia bunyi sampai Kuasar gitu. Kalau dibuka ini langsung suaranya kayaknya di sebelah situ. Di sebelah situ. Oke. Ya wes, jadi ini judulnya kipasnya muni gitu ya mas ya. Berisik jadinya kalau ini. Maksudnya itu kipas. Kipas di dalam kan ada kipas. Nah, cuman kan kalau kipas sendiri itu kan sebenarnya nggak masalah. Dia itu betul-betul muter. Dalam arti nek kipasnya nggak masalah. Intinya bukan kipasnya, tetapi kenapa kok kipas jadi nyangkut? Nah itu yang harus kita cek dulu. Loh, tapi dia kadang bisa, kadang enggak, itu apa? Kadang nggak bunyi nih. Tapi ntar kadang malam apa-apa bunyi. Kipas itu bunyi itu karena dia nyangkut, ya toh. Nah nyangkutnya ini kita akan tahu setelah kita buka di dalamnya itu. Tapi secara umum maksudnya penyebab kipas sampai bunyi itu karena batu es yang terlalu over di dalamnya. Penyebab over itu opo lah itu. Naik kipas jelas nggak mungkin, wong kipas saja sampai bunyi kan kipas nggak ada masalah gitu. Lah men supaya nih es batu tuh nggak sampai menggumpal di dalam hingga menyentuh posisi si kipas, itu yang harus kita cari tahu. Apa settingan ini aku nggak ngerti ya. Ini settingan ini aku nggak ngerti posisinya itu harus seperti apa. Coba. Ya, kalau settingannya sih udah bener mas. Kalau freezer itu kan minimal sekali 18 derajat minus ya. Kalau freezer malah nggak terlalu dingin malah ya. Ya tetap dingin mas. Kan Nah, semakin ke minus. Untuk menggumpal itu kan mestinya malah enggak ya. Iya gitu. Nah, nanti coba aja nanti lihat setel ke antara 18 atau 20. Oh ini gitu. Kadang dia berubah begini. Ya kan itu settingan kita mas. Oh gitu. Iya kita setting kita seberapa gitu. 20. Terus ini? Itu antara 2 sampai 4 derajat. 4 atau dibikin 4 atau berapa? 2 coba mas. Ya. Tapi 2 derajat. 5 lagi. Kenapa? Ya nggak apa-apa kan kalau 5 kan suhu di dalamnya. Nanti kalau dia sudah ke angka 2, dia akan anu lagi. Ini dia balik 24 sendiri enggak ya? Enggak ngaruh. Suhu dalam. Nanti kalau misalkan jadi gini, kalau kita setting 24 mana tadi? Nah, misalkan kita setting ke 20 derajat ya toh. Sementara yang tadi itu kan 24 derajat toh. Berarti suhu ruangan di dalam itu 24 derajat. Nanti kalau misalkan dia 18 derajat atau di bawahnya, maksudnya 18, 17, 16 umpamanya 16 derajat, dia hidup lagi untuk mendinginkan hari ini. Untuk freezernya. Lah untuk chillernya, untuk bagian sayur sama. Misalkan kita setting ke 2 derajat, memang harusnya kan antara 2 sampai 4 derajat toh. Kalau untuk chiller maksudnya untuk sayuran gitu. Kita setting ke angka 2 derajat Celcius umpamanya. Sementara tadi di dalam itu kan tertera berapa tadi? Apa di layarnya 5 derajat toh? Nah, itu kurang turun. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ini sekarang 5 derajat berarti hidup mesinnya. Kalau dia udah mencapai 2 derajat dia akan istirahat gitu. Akan seperti itu prosesnya. Nggak masalah kalau itu sih. Tinggal nanti kita cek. Ini diem dia. Lah iya mergane kan kadang nyangkut kadang ora gitu. Nah, iso uga pas waktu diem karena dia itu nyangkut es tadi toh. Begitu kipas itu arep muter karena wis kesangkut sik gak kuat gitu bisa. Ngono Mas kira-kira. Bongkar iki piye sing jero? Ah wis cuman ini doang, maksudnya ini nanti tak keluarin. Terus saya butuh tempat ember yang buat nempatin itu apa gimana gitu. Jadi gitu guys.
keluhannya sudah ketahuan. Kendalanya itu berisik. Jadi kalau dibuka freezernya, bagian freezernya, pintu bagian freezer ini nih suaranya berisik. Kita cari tahu penyebabnya apa. Kita turunin dulu bagian makanan yang ada di bagian freezernya. Tapi ini kerusakan ringan kok, Mbak. Nggih, mboten anu kok. Mboten lah nggih, tapi kerusakan ringan kok ini. Enggak kerusakan yang harus ganti itu. iya. Maksudnya ya kemungkinan sih apa namanya? Ya yang jelas tuh kipasnya gesek, cuman kan nggak tahu apakah masih bisa diakalin apa harus ada yang ganti ya, ini kita buka dulu. Halo, halo. Nggih. Matur nuwun. Pun kersane, Mbak. Pun kersane, Mbak. Nah, dhewe ora ngerti. Ini guys, jadi penyebabnya ini adalah bunga es yang sudah terlalu tebal ini gesek ke kipas, jadinya kipasnya muni gitu. Tapi kalau dibuka mati sendiri karena memang ada switch pintu yang terpasang di unit ini. Jadi kalau pas posisi pintu dibuka, kipasnya mati. Kalau pintu ditutup, kipasnya hidup. Sama halnya seperti kulkas 2 pintu pada umumnya. Kalau yang ini model digital, kalau yang 2 pintu yang model ya 20 tahun yang lalu itu masih analog. Jadi switch pintu kelihatan. Kalau di sini tidak ada atau tidak kelihatan switch pintunya. Yuk guys, kita buka guys. Jadi di dalam freezernya ini bentuknya, ya. Ini yang nyangkut ini kipas ini. Bisa kipasnya nyangkut, tapi bisa juga memang asnya itu udah oblak. Gitu. Kita bongkar lagi coba. Ini ada baut, kemudian bawah juga ada baut. Setelah dibuka bautnya kita angkat, ya. Kemudian soket-soketnya kita lepas. Ini yang soket satunya kita lepas juga, dan iya. Kemudian kita angkat. Oke. Nah, di sini juga ada sensor. Lalu yang ini juga ada sensor. Ini sensor ruang. Ini adalah untuk yang menunjukkan temperatur di dalam ruangan freezer ini. Yang ini sensornya. Kalau yang ini untuk sensor untuk defrost. Kita coba buka kipasnya dulu, kita cek. Ya, ini udah terlepas ini. Mengunci blades-nya. Ini
ini pengunci blade-nya. Tinggal kita lepas kipasnya. Pelan-pelan, jangan sampai patah. Nampaknya ini. Tapi masih bisa. Ini dia blade-nya, kita amanin. Lalu kemudian kipas kita buka. Ini masih terbungkus dan kita putar lalu kita lepas. Jadi memang ada penguncinya tersendiri untuk bagian as dinamo kipas pada freezer. Perlu diketahui bahwa ini kipas ini kipas yang tipe DC, bukan kipas tipe AC. Jadi voltasenya pun juga kecil, sekitar 24 volt. Oke, ini dia. Ya. Nah, kita rapikan dulu ini, kembalikan lagi tempat semula dan kita kumpulin, jangan sampai ada yang tercecer nanti. Ini akan kita cek dulu ini, apakah dia asnya apakah masih normal atau tidak. Mari kita buka untuk dinamo yang tipe DC. Nah, ini sangat tipis sekali penguncinya dan harus ekstra hati-hati. Ya, mulai keangkat. Ini udah terlepas. Ya. Oke. Ya. Coba akan kita goyang-goyangkan bagian ini. Yang ini nih masih presisi atau tidak. Coba kita akan cek yang satu lagi. Bagian mana yang sudah tidak normal. Sebenarnya di sini masih normal. Kalau kita goyangkan ke kanan dan ke kiri tidak ada rongga atau tidak kocak, dia berarti masih normal. Tapi kalau kocak itu harus diganti. Berarti yang bermasalah adalah bagian sensor. Ini bagian sensornya, ini kita buka. Sensor defrost dan sensor ruang, karena di dalam itu hanya ada dua sensor. Ini arah tangan loro ya iso. Sabar. Kita buka. Nah, ini dia sensor defrost. Untuk fungsi ini akan kita bahas nanti di video-video berikutnya. Ya, oke, kita coba dulu. Ini dia nih. Oke, ini sudah dikunci. Ini kita copot penguncinya. Kita sudah dapat sensornya ya, lalu kita pasang kembali. Ya, satu lagi kita pasang. Iya, kemudian soketnya kita masukkan kembali. Ini untuk sensor sudah terpasang rapi, soketnya sudah, lalu kita tutup bagian atasnya dulu. Kita pasang untuk blower kipasnya. Ini nok-nokannya harus pas ya, baru kita baut. Kemudian kita pasang kembali penutup terakhirnya. Lalu kita pasang penutup bagian evaporator kulkas. Kemudian kita baut kembali. Ya, sudah selesai dan siap kita nyalakan.
Oke, sahabat ini sudah kita nyalakan. Untuk freezernya kita setting ke 18 derajat. Kemudian untuk chillernya kita setting ke 3 derajat. Baik, seperti itu sahabat teknik. Untuk perbaikan kulkas kali ini ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.